Saya berjuang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Saya tidak ada urusan dengan kemadhaban. Oke, sekalipun ya saya bermadhab ahli sunnah wal jamaah, saya bermadhab syafi'i, tapi saya tidak perlu memaksa orang harus ikut madhab syafi'i. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya berdakwah bukan mengajak orang supaya ikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau saya bekerja untuk ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah mau bayar apa kepada saya? Kalau saya berjuang untuk menyebarkan Syiah, apakah Syiah punya surga? Tetap yang punya surga hanya Allah. Saya tidak akan menyimpang sedikit pun, bahwa saya bekerja untuk Allah, bukan untuk kemadhaban. Mazhab itu bukan Tuhan, itu proses budaya, hasil pikiran orang. Nah, kalau persatuan Indonesia itu saya perjuangkan, karena ini tempat tinggal saya. Ya dong, iya dong. Ya kalau kita negara bubar mau tinggal di mana loh? Iya dong, kita bela persatuan. Makanya udahlah, jangan bertengkar masalah mazhab. Ngapain sih? Juga kamu juga belum tentu masuk surga. Dan jangan sekali-kali beranggapan bahwa dengan amalmu yang banyak Anda masuk surga. Surga tidak ada urusan dengan amal. Nih, dengarkan Nabi bilang, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak ada jaminan siapapun masuk surga berdasarkan amal. Lalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga? Ya, bala wala ana kadzalika bal bi fadlihi wa manhi. Aku pun kalau masuk surga bukan karena amalku, tapi kalaupun aku masuk karena kebaikan-kebaikan Allah saja. Oke, jadi sama Allah jangan hitung ijir. Bekerja dengan tulus ikhlas, ya. Semua yang kita lakukan just because I love you, kan aku mencintaimu, itu aja persoalan. Iya dong. Mana sih? Saya majikan saya Allah, maka yang penting bagaimana Allah senang, bukan bagaimana kamu senang. Gak ada urusan sama. Kita kan gitu. Nah, ilmu kalam juga sama, itu perkembangan peradaban kebudayaan umat Islam. Ketika Nabi diutus jadi Rasulullah, Al-Quran diturunkan perlahan-lahan, munajjaman, bertahap. Itu tidak ada orang, belum ada ilmu kalam, belum ada ilmu kalam, belum ada ilmu tauhid, belum ada ilmu tajwid, belum ada ilmu tafsir, belum ada ilmu hadis, belum ada ilmu fikih, belum ada. Nah, setelah umat Islam berkembang, membuat suatu komunitas, bikin negara, punya tentara, kan punya pemerintahan, berhubungan dengan bangsa yang lain, bersentuhan dengan peradaban di Yunani, dengan para filsuf, dengan Aristoteles, dengan Socrates, dengan segala macam. Itu bagaimanapun itu namanya akulturasi budaya. Dari situlah membangun pemikiran umat Islam, baru mereka berpikir tentang teologi, tentang ketuhanan. Dulu nggak ada sifat itu wajib 20, nggak ada sifat wajib 20. Pokoknya mereka yakin kata Al-Qur'annya innallaha ghafurur rahim. Ya udah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Alimun Hakim, Allah Maha Mengetahui, Allah bijaksana, udah gitu aja. Tidak apa yang dikatakan ya sudah selesai. Nggak ada sifat wajib 20, sifat misalnya 20, sifat 1, akhirnya khamsi ada 50. Para rasulnya 4 wajib, 4 mustahil, akhirnya 9 tambah 41 berarti 50. Itu standar akidah. Ya silakan aja. Apa kalau orang tidak belajar ilmu kalam itu bukan bisa tidak beriman gitu? Ya enggak juga kok. Ya itu proses budaya. Mazhab juga sama, dulu nggak ada mazhab kok. Jadi kenapa sih kamu saling bertengkar antara mazhab? Kalau yang kamu bela adalah mazhab, silakan minta surga kepada mazhabmu. Ya itulah lillahi ta'ala semuanya. Nah, jadi munculnya ilmu kalam itu adalah pengaruh karena orang Islam bersentuhan dengan
kebudayaan peradaban Yunani, terutama dengan ilmu filsafat itu. Ya, sebelum itu yang nggak ada. Sok nanya sama sahabat sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada itu, nggak tahu. Itu kan setelah sejak kapan? Pada Daulah Umayyah, ketika Muawiyah itu memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Syam, berdirilah negara kerajaan murni, kerajaan diktator mutlak. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa eksperimen kehidupan demokrasi, pemimpin dipilih dan musyawarah, ternyata sepertinya kalau bayi lahir belum saatnya, namanya prematur, kembali bentuknya kerajaan lagi. Karena waktu itu manusia nggak paham kepala negara dipilih itu, nggak ada, ya raja. Selama Daulah Umayyah tidak memproduksi ilmu apapun, sibuk dengan kekuasaannya, yang penting menaklukkan, serang sana serang sini, belum membangun ilmu pengetahuan, nggak ilmu kalam, nggak ilmu akidah, nggak, masih nol. Baru setelah pindah ke Daulah Abbasiyah, nah disitulah mereka menyebar, belajar ke Yunani, belajar ke India, ke Mesir, terus menyebar. Nah baru mereka itu artinya terpengaruh, sehingga ada dugaan gitu bahwa orang Arab itu disebut ahlul fitrah. Kalau Yunani namanya ahlul fikrah. Kalau orang India ahlul akidah. Jadi kalau orang Arab itu berpikirnya secara fitrah, sangat sederhana, alami, ya, dalam bentuk syair-syair yang indah-indah dan sebagainya. Kalau pemikiran itu dari Yunani datangnya. Nah, kalau ajaran-ajaran kayak tasawufnya, torekotnya dan sebagainya itu pengaruh dari India konon katanya, ya kan gitu. Jadi kalau misalnya masih blank, masih bersih, yang penting ada yang seperti itu, ya. Teknologi Barat sekarang, betul nggak? Kita bilang. Nah, itulah sebabnya. Tetapi kemudian ini orang-orang ahli ilmu kalam, ya kan, orang-orang rasional Mu'tazilah yang berpikir dengan logikanya, golongan rasionalis. Mereka mengabdikan ilmunya, membangun peradaban Islam, membangun ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina, bikin rumah sakit, melakukan uji coba berbagai macam rerumputan dan dedaunan untuk obat-obatan, menjadi ilmu apoteker. Kemudian juga bikin rumah sakit. Al-Biruni meneliti metalurgi, mencoba segala macam logam, menyumbangkan pengetahuan. Imam Al-Idrisi susur pantai, naik onta, susur pantai, bikin peta dunia. 20 tahun lamanya mengabdikan umurnya untuk kemanusiaan. Orang Mu'tazilah banyak berjasa membangun peradaban Islam, habis dibantai. 10.000 orang yang meninggal, habis sampai sekarang. Nah, itulah makanya. Ya kenapa? Malah saya bukan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah berjasa, diakui enggak? Akui dong, enggak ada urusan. Iya, nah itulah makanya kenapa kaum rasionalis dibantai semacam ini. Sampai sekarang pun ada beberapa negara umat Islam yang mengharamkan ilmu filsafat. Ilmu kalam tidak boleh, sudah ada loh. Nah kalau saya ya tidak boleh dong, ya silakan aja. Ilmu sihir juga boleh, nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Sebagai pengetahuan boleh saja, saya kira itulah makanya. Tetapi nanti logikanya bagaimanapun ilmu kalam itu tetap hanya dugaan. Sebab ilmu kalam itu ilmu yang non eksperimentalis, paradigma yang non eksperimentalis, lain dengan metalurgi, lain dengan fisika, lain dengan biologi. Uji coba berulang-ulang hasilnya sama. Tapi kalau pemahaman
teologi, itu semuanya dugaan. Betul enggak? Apakah Allah menentukan nasib orang? Mana buktinya? Saya begini bisa buktinya. Apakah Allah memberikan kebebasan manusia berbuat sesukanya? Mana buktinya? Itu kan hanya analisa pemikiran filosofis, paham enggak? Beda dengan ini plastik atau besi. Mau yakin? Saya bakar nih. Ternyata meleleh. Oh, berarti ini plastik. Yakin nggak? Enggak, beling ya. Otak enggak saya sudah. Mentalis, betul nggak? Nah, kalau ilmu semacam itu ilmu dugaan-dugaan. Berarti sudah. Kalau yang non eksperimentalis percaya silakan, enggak ya boleh. Tapi kalau yang eksperimentalis diuji coba dengan hasil yang berulang-ulang dan sama, ya kalau tidak percaya ya terlalu namanya. Itu saja persoalannya. Jadi saya tidak melarang belajar ilmu kalam, dan juga saya tidak mewajibkan. Mau belajar silakan, enggak silakan. Yang penting Anda yakin bahwa Allah adalah Tuhanmu. Itu aja kok.